anak-anak leadership, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, Wah, senang sekali ya Tante lihat Ya. anak-anak pada semangat mau beribadah kepada Tuhan. ya, dan tentu hari ini kita mau belajar mengenai bagaimana hidup bijaksana. Penasaran kan? Ya, Sebelum itu kita mau berdoa ya. Kita mau lipat tangan tutup mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Kalau sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kiranya Kau yang bertata di atas puji-pujian kami, dan Kau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, semuanya sudah siap memuji nama Tuhan? Siap dong, Tuhan sudah memberi kita kesempatan, memberi kita kekuatan, kesehatan. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu ini, Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, oh tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Katakan, aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Sekali lagi, asik. Haleluya. Yuk kita mau sama-sama berjalan dengan Tuhan Yesus. Mulai dari kanan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus
Yesus selamanya. Haleluya. Masih semua memuji Tuhan? Iya dong, masih semangat Tante. Kita mau nyanyi Yesus idolaku. Haleluya. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku. Kuasanya hebat, kuasanya dahsyat, dialah Tuhan, dia Yesus idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya, dia Yesus idolaku. Kuasanya hebat, dia Yesus idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya dia idolaku. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya dia idolaku. Kita ulangi lagi ya. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku. Kuasanya hebat, kuasanya dahsyat, dialah Tuhan, dia Yesus idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya, dia Yesus idolaku. Kuasanya apa? Kuasanya hebat, dia Yesus idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya dia idolaku. Kami mau menari bagi Tuhan. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya dia idolaku. Yesus yang terbaik. Yesus yang terbaik, hanya dia idolaku. Sekali lagi Yesus yang terbaik. Yesus yang terbaik, hanya dia idolaku. Haleluya. Yesus layak menjadi idola kita semua. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan dengar-dengaran akan firman-Nya ya. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Anak-anak bisa angkat tanganmu semuanya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, hanya itu kerinduanku. Tuhan, menjadi kerinduan kami bersama. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak yang bijaksana, yang menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kami bisa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi tante-tante kami yang akan membawakan firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, seperti yang Tante katakan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai hidup bijaksana. Tante, sebenarnya kita sebulan ini udah belajar tentang hidup bijaksana loh. Di awal bulan firmannya kan tentang perumpamaan 10 anak darah. Dari situ kita belajar orang yang bijaksana adalah orang yang menggunakan waktu dengan baik dan bersandar pada Roh Kudus. Nah, kemudian kita belajar mengenai Besaleel, tokoh Besaleel yang menggunakan talentanya untuk melayani Tuhan. Berikutnya kita belajar dari kehidupan Simson untuk kita selalu menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dan minggu lalu kita belajar untuk bertekun meraih cita-cita kita dan mempermuliakan Tuhan seperti Bapak Lukas. Nah, kalau hari ini kita belajar apa ya Tante? Hari ini kita akan belajar bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang taat. Apakah anak-anak ingat siapa Ibu Yesus? Ya, betul sekali, Ibu Maria namanya. Ya, dalam Lukas 1 diceritakan bahwa malaikat mendatangi Ibu Maria dan membawa kabar bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, yaitu Yesus. Waktu mendengar berita ini tentu saja Maria sadar kalau ini adalah hal yang sulit karena Ibu Maria belum menikah. Wah, bisa dibayangkan ya pasti Maria takut, bingung dan ingin menolak keadaan itu ya Tante? Iya, tapi Maria ini adalah orang yang bijaksana. Dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga ia menyikapi berita itu dengan tenang. Maria mau tetap taat pada kehendak Tuhan. Karena itu, Maria dengan iman menjawab malaikat itu. Katanya begini, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Luar biasa ya Tante. Ya. Dan dalam ketaatan itu, Maria kemudian menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Maria tidak takut sebab ia percaya Tuhan mampu menyelamatkan dari berbagai macam bahaya. Maria hanya mau taat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
Dan memang benar, Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi Maria dan keluarganya. Jadi hari ini kita belajar bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang taat pada kehendak Tuhan. Yuk sama-sama belajar untuk taat sedari kita masih kecil. Dan juga belajar taat dari hal-hal yang kecil. Tante, jadi sebulan ini kita udah belajar 5 ciri orang bijaksana loh. Yuk kita ulangi lagi. Yuk ya. Orang yang bijaksana adalah orang yang pertama, yang menggunakan waktu dengan baik dan bersandar pada Roh Kudus. Dan yang kedua, orang bijaksana menggunakan talentanya untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, orang yang bijaksana adalah orang yang selalu menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Keempat, orang bijaksana mempermuliakan Tuhan melalui cita-citanya. Dan yang kelima, orang yang bijaksana adalah orang yang taat pada kehendak Tuhan. Yuk kita mau sama-sama belajar menjadi anak yang bijaksana ya. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mendapat pertolongan dan kemenangan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang yuk kita akhiri ibadah kita ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami rindu menjadi anak-anak yang bijaksana, tetapi bukan dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu, kami perlu pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu kepada ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, yuk kita perhatikan kisah si Budi berikut ini. Ini adalah Budi. Budi adalah anak yang pandai berolahraga. Cita-cita Budi adalah menjadi atlet bulu tangkis. Setiap hari Rabu dan Sabtu, Budi ada les bulu tangkis. Hari ini adalah hari Sabtu. Dan hari ini adalah hari libur. Mama berpesan kepada Budi, Budi, nanti jam 3 sore kamu ada pertandingan bulu tangkis kan? Pagi ini jangan capek-capek ya, supaya nanti bisa bertanding dengan baik. Tapi apa yang dilakukan oleh Budi? Pada pukul 9, Budi bermain games sampai jam 11. Kemudian Budi membaca komik sambil makan sebungkus besar keripik. Selanjutnya, pada jam 12, Budi nonton YouTube sampai jam 2. Akhirnya, pada jam 2, Budi ngantuk dan ketiduran. Setengah jam kemudian Mama membangunkan Budi. Budi, ayo bangun, kok malah tidur? Kita harus segera berangkat nih biar gak terlambat. Budi bangun dengan terkejut dan segera bersiap-siap. Budi pun sampai di tempat pertandingan. Sebelum bertanding, Budi merasa badannya linu-linu dan tenggorokannya sakit. Budi berpikir, jangan-jangan dia terkena corona. Tapi kemudian Budi ingat kalau tadi dia makan keripik terlalu banyak.
Budi juga ingat kalau tadi pagi dia terlalu banyak bermain. Tiba saatnya Budi bertanding. Budi berusaha memenangkan pertandingan itu. Namun sayangnya Budi kalah. Mama menasihati Budi. Budi kalah karena kesalahan Budi sendiri. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Budi harus belajar taat. Sejak saat itu Budi selalu berlatih dengan tekun dan disiplin. Budi juga selalu berdoa sebelum bertanding. Maka Budi pun mulai memenangkan pertandingan. Kalian kan sudah belajar mengenai 5 ciri anak bijaksana. Coba tuliskan sikap atau tindakan Budi yang bertentangan atau yang sesuai dengan kelima ciri itu. Lalu jangan lupa kirimkan ke grup WA kelas ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. God bless you.